Berhubung kebetulan gue lagi pegang Tecno Camon 40 dan iPhone 13 Basic, ya bukan karena harga ya, karena kebetulan gue lagi punya ini dua, dan katanya Tecno Camon bagus banget ngalahin iPhone. Nah, penasaran, makanya kita coba yuk tes foto dan videonya kayak apa. Jangan lupa tonton sampai habis dan subscribe dulu. Katanya iPhone juara foto natural, tapi nyatanya takluk juga nih sama si Tecno Camon 40. Gimana? Ya kan? Lebih mirip Tecno Camon kan? Lebih real ijonya. Untuk selfie kamera depan, oke, iPhone menang sih gue rasa. Saturasinya lebih dapet. Untuk blurnya sama-sama bagus ya, bokehnya rapi. Untuk kamera belakang lebih real iPhone, gue lebih suka, langitnya juga lebih biru, mantap. Terus untuk mode malam lebih suka di Tecno Camon, lebih mateng gitu ya. Untuk indoor lebih suka di iPhone, lebih detail juga. Dan untuk dalam ruangan yang gelap gulita, udah iPhone minggir, nyerah. Tecno Camon juaranya pakai flash layar. Ini dalam keadaan gelap gulita, pakai flash belakang ya, kamera belakang. Dua-duanya bagus. Kamera belakang mode malam lebih suka di Tecno, real biru, nggak keunguan langitnya. Ini backlight sama-sama ada flare-nya, tapi mataharinya lebih kelihatan di Tecno ya. Ini kamera belakang 1080p 60 fps iPhone 13 dan si Tecno Camon 40. Tecno Camon stabilizer gue aktifin ya biar imbang. Kalau si iPhone kan emang udah stabil, tapi stabilan mana jatuhnya? Ini lari. Langit hijau daun, muka ini ngebelakangin matahari, kita putar. Nah, sekarang kita coba autofokusnya yang dari sini aja. Oke. Ini jarak 5 cm. iPhone nggak bisa dekat lagi. 7 aja, oke. Hop. Wow. Oh, si iPhone perubahannya sinematik banget, smooth gitu ya, nggak langsung kaget gitu kan. Oke, inilah salah satu alasan kenapa orang lebih suka iPhone ya. Pindah autofokusnya asik banget. Kalau untuk warna lebih natural. iPhone sih memang agak kekuningan, nggak hijau banget gitu. Oke, ini untuk panning, ini sih settingannya 1080p H ya kalau untuk di Tecno Camon. Tapi kayaknya agak patah-patah gitu ya. Ya, kalau kita nggak aktifin stabilizernya gimana ya? Coba yuk. Oh, kalau nggak diaktifin stabilizernya dia smooth. Tuh, sepertinya sih kalau diaktifin stabilizernya itu bug deh. Tulisannya harusnya nggak 1080H 60 fps. Harusnya biasanya rata-rata di handphone harga segini sih dia turun ke 1080p 30 fps ya. Nih lari. Si Tecno Camon tidak diaktifkan stabilizernya. Tuh. Tapi panningnya jadi smooth. Oh, smooth, nggak ada patah-patah. Aman, nggak kayak Xiaomi Xiaomi 14T aja masih patah-patah pada saat panning. Panning tuh geser-geser gini ya. Oke, nice. Ini kamera depan 1080p 60 fps, satu rentangan tangan pakai mic asli bawaan. Ini gua jalan. Langitnya jadi lebih biru mana. Oke, itu untuk lari. Hijaunya ya iPhone sih natural. Oke. Nggak bisa autofokus ya dua-duanya, nggak bisa pindah fokus, jadi fix fokus. Ini untuk video sinematik. Apakah rapi?
perbedaannya gitu ya antara foreground dan background, blurnya rapi atau enggak. Sepertinya cukup rapi sih, nggak ada yang aneh. Lihat di sisi pojok-pojok garis muka gua, rambut itu ya, rapi si Tecno Camon. Ini pakai iPhone 13 kamera depan 1080p 60 fps dengan jarak satu rentangan tangan, mic audio bawaannya. Dan ini kalau kita colok ke mic eksternal, apakah dia langsung tinggal on? Gimana? Suaranya udah masuk kan dari mic eksternal? Ya, tinggal colok aja pakai OTG dari si Yes Plus gue nih ya. Oke, sekarang kita coba di Tecno Camon 40. Ini pakai Tecno Camon 40, sama ya, jarak satu rentangan tangan, kamera depan 1080p 60 fps apa bukan ya? Soalnya dia tulisannya bukan 60 fps tapi H ya. Ya, anggap aja 1080 60 fps. Gimana? Dan sekarang kita coba colok. Apakah dia perlu ngaktifin OTG atau bisa langsung? Nah, gimana? Suaranya masuk nggak? Masuk nggak suaranya? Atau perlu diaktifin dulu OTG-nya? Gimana? Bagusan mana nih? 7,8 sama 2,8. Ya, ini pakai iPhone 13, satu rentangan tangan. Diadunya adil nggak sih? 2,8 juta sama 7,8 juta. Bagusan mana? iPhone atau Camon? Oke, komen ya. Biar rame dong. Oke, ini dia video kamera depan 1080 60 fps di malam hari. Ini nyerah ya Tecno Camon, nggak ada sama sekali cahaya masuk. Terus untuk kamera belakangnya juga lebih gelap di Camon, lebih terang. Night mode-nya si iPhone 13 lebih juara sih ya. Ini ada flare juga sama dua-duanya. Untuk kestabilan mantap sih, nggak ada jelly ya, karena kan si Tecno OIS, iPhone apalagi. Kalau yang harga 2 jutaan biasanya kan pakai AIS doang tuh, nggak ada OIS, itu suka jelly ya kan, suka jitter. Ini aman sih, cakep. Oke, kayaknya night mode stabilizer paling worth it sih di harga 2 juta ini nih si Camon. Dan ini di indoor, di jam yang sama, tengah malam ini, lampu 2 ya di ruang tamu. Oke, lebih suka di iPhone ya, terang tuh, mantap. Meskipun hijaunya jadi lebih muda, lebih dapat hijaunya si Camon, tapi lebih gelap aja sih. Jatuhnya lebih natural si Camon malah. Lebih kemerahan juga sih. Dan ini untuk kamera belakang si Camon dan juga iPhone 13 tetap lebih terang di iPhone. Nah, kalau fotonya tadi lebih tajam di iPhone, tapi kalau videonya lebih tajam di Camon nih, garis-garis motif wallpaper tembok gua tuh ya kan. Nah, yang gua nggak habis pikir adalah ini Tecno Camon upload ke TikTok, terus gua tontonnya di Tecno Camon bagus, FPS-nya tetap berasa 60, kejernihannya itu sama seperti file aslinya. Tapi begitu gua nontonnya di iPhone, itu jadi jelek tuh uploadan si Tecno, si Android. Begitu juga sebaliknya nih, uploadan iPhone, gua tonton di iPhone, iya bagus. Tapi pas gua tontonnya di Android, di Tecno Camon 40, jadi burik. Aduh, terus gue tonton di handphone ketiga gue, Vivo V30 Pro ya, itu juga sama. Androidnya bagus, iPhone-nya B aja. Jadi sebenarnya apa, jangan-jangan ini permainan mereka ya? Android ngejelekin iPhone, kalau nontonnya di Android, iPhone ngejelekin Android kalau nontonnya di iPhone. Coba teman-teman yang punya dua device OS ini komen ya, dicoba ya. Gua kasih link ya, akun TikTok gua. Coba lu tonton, bagusan mana? Statement gua bener nggak kayak gitu? Please, kasih gua pencerahan. Takutnya selama ini kita tersesat. Ini direct story dari Tecno Camon 40 ya, untuk HDR dan kestabilannya gimana.
kita adu sama iPhone 13 yuk. Ya, kalau ini direct story dari iPhone 13 yang katanya sih kalah dibanding Tecno Camon 40. Oke, kita lihat aja ya. Di swipe aja story gua sebelumnya itu pakai Tecno Camon 40 ya. Dan video lengkapnya di Ramrat Channel on YouTube. Sekarang ini direct story TikTok pakai iPhone 13. Tadi kan pakai Tecno Camon ya. Kalau untuk kamera non medsos lebih bagus Camon sih, terbukti ternyata benar apa kata influencer Tecno Camon 40. Ya. Oke, ini direct story TikTok pakai Tecno Camon 40 ya. Tadi kita adu dengan iPhone 13, cuman rada bingung kalau upload dari Tecno Camon, lihat dari Tecno Camon bagus, tapi lihat iPhone jelek. Begitupun sebaliknya. Ini video sampling yang akan kita upload ke media sosial, baik itu IG ataupun TikTok. Kalau untuk iPhone udah pasti ya, minim kompres sebagus aslinya. Tapi kalau si Android Tecno Camon 40, apakah parah banget terkompresnya? Kita lihat. Ini video sampling yang akan kita upload ke media sosial, baik itu IG ataupun TikTok. Kalau untuk iPhone udah pasti ya, minim kompres sebagus aslinya. Tapi kalau si Android Tecno Camon 40, apakah parah banget terkompresnya? Kita lihat. Ini video sampling yang akan kita upload ke media sosial, baik itu IG ataupun TikTok. Kalau untuk iPhone udah pasti ya, minim kompres sebagus aslinya. Tapi kalau si Android Tecno Camon 40, apakah parah banget terkompresnya? Kita lihat. Ini video sampling yang akan kita upload ke media sosial, baik itu IG ataupun TikTok. Kalau untuk iPhone udah pasti ya, minim kompres sebagus aslinya. Tapi kalau si Android Tecno Camon 40, apakah parah banget terkompresnya? Kita lihat. Bang, bandingin harganya jauh beda. Bang, bandingin sama-sama flagship dong. Ya, maaf. Sebelum teman-teman komen kayak gitu, gue jelasin karena ini kebetulan gue punya ya. Gue bukan reviewer yang gede yang bisa beli atau dapat endorsean, bukan. Karena kebetulan punya aja. Jadi ya udah gue bandingin. Karena dengar-dengar juga ini banyak banget yang bilang bagus banget kameranya pakai sensor Sony. Lebih bagus ini malah katanya daripada si iPhone gitu kan. Ya udah, pas gue lagi pegang dua-duanya ya kita coba aja ya, siapa tahu teman-teman emang lagi bingung atau mungkin cuman butuh HP kedua atau memang buat ngonten pakai yang mana cocoknya dan sesuai budget. Ya udah, makanya kalau video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe dulu. Terima kasih, thank you.